Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qatala mu'minan muta'ammida fazaja'uhu jahannam. Shadaqallahul azim. Selamat dipertemukan kembali di channel Tausiah Rahmatul Ummah. Silakan untuk menyimak video-video dari Rahmatul Ummah sebelum mengawali aktivitas rutin Anda sehari-hari. Sebaiknya diawali dengan ilmu. Dengan ilmu, hidup kita akan mudah. Dengan agama, hidup kita akan indah. Kita lanjutkan tausiah kali ini, masih membahas tentang cabang iman ke-37, yaitu untuk tidak membunuh, apakah membunuh diri sendiri ataupun membunuh diri orang lain. Ada beberapa macam siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dikenakan terhadap beberapa orang yang melakukan bunuh diri dengan berbagai cara. Antara lain, bunuh diri yang dilakukan dengan cara memotong urat nadi atau lehernya sendiri dengan pisau atau dengan golok. Ada juga yang melakukan bunuh diri itu dengan meloncat dari ketinggian. Ada juga yang melakukan dengan cara menggantung dirinya sendiri. Mari kita bahas satu persatu siksaan bagi orang yang melakukan bunuh diri dengan cara yang berbeda. Siksaannya pun berbeda-beda. Sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, man qatala nafsahu bisikinin lam tazalil malaikatu tut'inuhu bitil kasikin fi audiyati jahannam. Barang siapa yang melakukan bunuh diri dengan memotong urat nadinya maupun dengan memotong lehernya, maka di akhirat nanti malaikat tidak akan henti-hentinya menusuk orang tersebut dengan pisau yang pernah digunakan untuk bunuh diri di dunia. Disiksanya adalah di jurang api neraka jahanam. Harus kita ingat, jurang neraka jahanam itu sangatlah dalam. Dalamnya diperkirakan jarak perjalanan 70.000 tahun. Seperti salah satu kisah yang menjelaskan, suatu ketika baginda Rasul sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba ada suara yang menggelegar. Lalu baginda Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apakah kalian mengetahui suara apakah itu yang menggelegar?" Para sahabat menjawab, "Allahu a'lamu wa rasuluh." Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui suara tersebut. Sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu adalah suara batu yang dilempar, yang dijatuhkan oleh malaikat dari permukaan neraka 70.000 tahun baru sampai ke jurangnya, ke dasar api neraka. Berarti sangat dalam. Sudah bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya kalau kita berjalan di satu tempat dengan jarak 70.000 tahun, sangatlah jauh. Itulah bayangan kita untuk tidak membunuh diri sendiri dengan memotong leher. Sebab malaikat tidak akan henti-hentinya menusuk badan mereka di jurang api neraka jahanam. Ada juga yang kedua, wa in alqa nafsahu min makanin hatta yamuta lam tazalil malaikatu min sahikin ila wadin finar. Ada juga orang yang membunuh diri sendiri itu dengan meloncat dari ketinggian. Apakah dari pohon kelapa atau dari gedung yang bertingkat, menjatuhkan dirinya dari atas sampai ke bawah, hancurlah badannya. Maka bagi orang yang melakukan hal bunuh diri dengan seperti ini, maka malaikat di hari kiamat tidak akan henti-hentinya melempar dan menjatuhkan orang ini dari permukaan neraka sampai ke jurang neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Juga yang ketiga, wa in alaqo nafsahu bihablin pamata la yabrohu mu'alikon fi judu'in nakhli minar. Ada orang
melakukan bunuh diri dengan cara menggantungnya, apakah di pohon atau di pelapon rumahnya. Sama halnya berat siksaannya nanti di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk menyiksa pelaku bunuh diri dengan menggantung dengan tali. Di akhirat nanti akan digantung juga dengan tiang yang dipasang berupa pohon kurma, tapi terbuat dari api neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana halnya kalau orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain? Saat orang mukmin melakukan pembunuhan bagi seorang mukmin yang lain, hanya satu orang pun, itu dosanya sama dengan membunuh semua orang yang hidup di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW di lanjutan hadis di atas, wa in qatala ghairahu lam tazalil malaikatu tudbihuhu bisikinin. Orang yang membunuh diri orang lain dengan pisau, dengan memutus lehernya, atau dengan cara mutilasi sangat kejam yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab karena alasan penagihan hutang karena tidak dibayar, sampai-sampai menghilangkan nyawa orang lain. Karena alasan yang sepele, sampai-sampai tega membunuh, menghabisi nyawa orang lain dengan cara dipotong-potong tangannya, dipotong-potong kakinya, dan yang lain-lain, sampai keluar isi-isi perutnya. Mereka sangat puas melakukan hal tersebut, maka di dunia akan merasa puas karena dendam Anda telah terbayarkan. Tapi ingat, siksa Allah di akhirat nanti sangatlah dahsyat. Dahsyat bagaimana? Bagi orang yang melakukan pembunuhan kepada orang lain dengan cara menyembelih atau memotong lehernya, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk memotong lehernya tanpa henti-henti. Sudah putus, disambung lagi, dipotong lagi, dikembalikan lagi seperti keadaan semula, dan seterusnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu ada pertanyaan, apakah orang yang sudah melaksanakan bunuh diri ketika meninggal dunia, apakah harus disolati atau tidak? Ada orang yang beranggapan orang yang menggantung diri itu tidak boleh disolatkan karena keluar dari agama Islam. Itu belum tentu. Meskipun melakukan dosa yang besar, tidak semuanya keluar dari agama Islam. Kita harus tahu kronologis kejadian sebelum bunuh diri. Apabila mereka sebelum melakukan bunuh diri masih meyakini bunuh diri itu dosa, berarti orang tersebut masih Islam, hanya pangkatnya fasik. Lain lagi, kalau seseorang mau melakukan bunuh diri sudah tidak meyakini bahwa bunuh diri itu dosa, berarti sudah keluar dari agama Islam. Saat meninggal dunianya pun karena bunuh diri tidak boleh disolatkan, karena sudah keluar dari agama Islam yang berstatus sebagai orang murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, orang yang pernah membunuh diri orang lain tentu hidupnya tidak akan merasa senang dan tidak merasa tentram, karena perasaannya selalu dihantui dengan rasa dosanya, yaitu selalu dikejar-kejar oleh ruh orang yang telah dibunuhnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat channel Rahmatul Ummah, setelah menyimak video ini, silahkan share kepada yang lain agar lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.